Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120. Saya mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurofik, STHI MAG. Tonton dan simak videonya sampai selesai. Materi pertama yaitu praktek sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali, dan adha berarti berkurban. Maksudnya, kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, maupun unta. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Yang kedua yaitu tentang materi menyembelih hewan. Proses menyembelih hewan merupakan titik kritis keamanan produk daging sebagai bahan pangan. Keamanan pangan mencakup keamanan lahir dan keamanan batin. Keamanan lahir adalah keamanan dan kebersihan daging dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan bibit penyakit. Keamanan batin adalah kehalalan daging sebagai bahan pangan, meskipun substansinya hewan yang disembelih halal, namun proses penyembelihannya yang tidak benar dapat mengubah status kehalalannya. Secara etis, seseorang dilarang menyembelih sebelum memahami ilmu syariat dan tata cara penyembelihan. Selain itu, menyembelih hewan dilakukan dalam rangka ibadah dengan senantiasa mengusahakan aspek halal dan menjauhi haram penyembelihan. Materi ketiga itu praktek sholat gerhana. Melakukan sholat gerhana merupakan cara untuk menghormati dan mempersembahkan diri kepada Allah SWT di saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Selain itu, sholat gerhana juga memiliki makna spiritual yang dalam, yaitu untuk memohon ampun, perlindungan, dan keberkahan dari Allah SWT. Dalam melaksanakan sholat gerhana, diperlukan kesiapan dan khusyuk dari setiap individu yang melaksanakannya. Setiap gerakan dan doa yang dilakukan harus dilakukan dengan benar dan penuh makna, sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Materi keempat yaitu praktek sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat yang dilaksanakan untuk meminta hujan, dilaksanakan pada saat kemarau tak kunjung usai. Sebelum mengerjakan sholat, imam supaya memerintahkan seluruh masyarakat untuk berpuasa selama 3 hari, bertaubat, tidak mengerjakan perbuatan dosa, dan memperbanyak sedekah. Pada hari pelaksanaannya, semua masyarakat berangkat menuju tempat sholat dengan pakaian sederhana, dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri. Tata cara pelaksanaan sholat istiqo sama seperti sholat id. Begitu pula dengan kesunahannya 2 khutbah setelahnya. Rakaat pertama setelah takbir dan membaca doa istiftah, dan sebelum membaca ta'awud. Sunnah membaca takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua sebelum membaca ta'awud, sunnah takbir 5 kali. Demikian pula dengan khutbah setelahnya, yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaannya. Materi yang kelima yaitu tentang praktek manasik haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amal lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridho semata. Dasar hukum wajib haji terdapat pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97, sedangkan hukum haji digolongkan menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram sesuai dengan keadaan yang melatar belakanginya. Ketentuan haji yang dianggap sebagai syarat haji ada 5, yaitu Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan mampu. Tata cara haji yang kita ketahui dalam rukun haji antaranya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Materi yang terakhir yaitu praktek khutbah dan akad nikah.
Khutbah nikah disebut juga dengan khotabatul hajah, yaitu khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali setiap majelisnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya. Khutbah nikah juga bisa menjadi tanda diumumkannya suatu pernikahan sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Khutbah nikah pun dengan demikian menjadi wajib dalam setiap akad pernikahan, sebagaimana wali dan saksi. Akad nikah merupakan peristiwa amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Rukun dan persyaratan akad nikah antara lain adanya calon suami, adanya calon, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan pengucapan siwot. Setelah khutbah nikah selesai diucapkan, maka dimulailah acara akad nikah atau yang biasa disebut ijab kabul. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.